Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama aku, Sakti, di podcast aku. Pada kali ini kita udah kedatangan salah satu tamu podcast kita, yaitu biasa dipanggil Peki, Mas Peki. Oh ya, disclaimer dulu ya, nanti kita bakal ngomongin tentang politik. Nah, kalau teman-teman bayangin politik itu legislatif, yudikatif, dan lain-lain yang konteksnya itu pemerintahan, ternyata mungkin teman-teman itu masih terlalu sempit ya. Jadi politik itu sebenarnya luas gitu. Politik itu sebenarnya luas. Bahkan termasuk kehidupan kita sehari-hari itu penuh dengan politik. Kayak politik kan sebenarnya kayak kepentingannya, termasuk dalam konteksnya organisasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang politik di ranah organisasi bareng siapa? Oke, ya. Perkenalkan dulu Mas, boleh? Baik, perkenalkan aku Ihsanul Baihaqi, kalau teman-teman biasanya sering sapa Beki. Itu Mas. Oke, jurusan dan angkatan berapa Mas? Ya, untuk jurusan aku dari Hukum, Fakultas Hukum, jurusannya Ilmu Hukum, kemudian angkatan 2021. Oke, jadi udah match banget ya, hukum bahas tentang politik. Oke. Untuk pengalaman organisasi Mas, mungkin kayaknya dari dulu mungkin udah banyak banget ikut organisasi ya. Mungkin bisa di-mention dulu. Boleh. Untuk organisasi yang pernah aku ikuti, mungkin aku sudah aktif sejak SMA. Jadi SMP pun aku sudah mulai pencalonan. Nah, seperti ini udah pencalonan ketua OSIS, kemudian SMA ikut IPM, dan perkuliahan tentunya lebih banyak lagi. Untuk yang terkini, itu ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian ada OSPP UII, Organisasi Santri Pondok Pesantren UII, ada juga Forum Kajian dan Penulisan Hukum, itu semacam UKM di fakultas. Ada pula Al-Azhar Islamic Center dalam basis keislaman. Jadi kita coba memetakan basis yang keislaman, basisnya kemahasiswaan, basisnya sosial, gitu tuh Mas. Oke, berarti semua aspek dimasukin oleh Mas Peki. Entah itu keagamaan, kemudian tentang hukumnya tadi itu dimasukin. Nah, mungkin di antara organisasi yang tadi udah sebutin sama Mas Peki, ada nggak sih organisasi yang Mas Peki di situ itu peran andilnya itu mungkin bisa dikatakan besar gitu? Baik, terima kasih. Tentunya kalau kita berkaca pada andil atau elektabilitas yang kita peroleh di sana, pernah menjabat sebagai di posisi ketua Mas. Jadi di posisi strategis seperti ketua umum, kemudian ada juga sekretaris umum, ada juga sebagai bendahara umum, dan itu pun di berbagai di bidang organisasi. Ada juga sebagai kepala bidang atau kepala departemen, seperti itu. Jadi saya kira politik ini nanti akan kita definisikan secara bersama. Itu Mas. Oke, jadi ya bisa teman-teman lihat ya, tadi pengalaman organisasinya sudah banyak, kemudian posisi-posisinya juga strategis, ada ketua dan sekretaris umum, kemudian kepala bidang dan lain-lain. Untuk ketua nih Mas, di mana ini? Ya, untuk ketua saya pernah di OSPP UII, jadi saya menjabat sebagai ketua satu periode. Untuk sekretaris umum? Untuk sekretaris umum saya pernah di IMM UII, jadi tingkat kampus saya jadi sekretaris umum. Kalau bendahara umum mungkin ketika saya SMP, saya OSIS itu bendahara umum. Wah, karena maju jadi calon ketua kalah. Itu. Kemudian kepala bidang seperti di Markom itu kepala bidang. Dan untuk sekarang ini saya sedang masuk dalam formatur, jadi pencalonan formatur untuk tingkat kabupaten, seperti itu Mas. IMM. Jadi mungkin kita bisa explore lebih jauh ya teman-teman tentang perpolitikan di organisasi-organisasi ini. Mungkin kita bisa bahas dari OSPP dulu Mas. Baik Mas. Organisasi Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. Jadi gimana ceritanya Mas Beki ini bisa jadi ketua OSPP? Mungkin bisa dijelaskan dari tahapan-tahapan pencalonannya, kemudian prosesnya seperti apa, mungkin ada kampanyenya dan lain sebagainya, kemudian sampai penetapan gitu Mas. Baik, terima kasih. Jadi sedikit fun fact adalah saya tidak menyangka akan menjadi ketua OSPP karena ketika petasan pas zaman saya. Petasan itu pekan ta'aruf santri ya? Santri. Jadi ketika awal masuk kita ada pekan ta'aruf. Nah, ketika di situ saya pernah nyeletuk. Jadi apa sih yang sebelum saya lulus dari pondok
itu harus aku dapatkan. Saya pernah berpikir bahwa mungkin nggak sih aku menjadi ketua SPP. Itu aku masih teringat waktu petasan. Nah ternyata waktu tahun ketiga beneran jadi. Nah itu doa, dan kadang memang kita harus benar-benar ya. Kalau kalian salah doa itu bahaya. Nah kalau di OSPP ini ya Mas Sakti, itu pencalonannya dinamikanya cukup panjang. Cukup panjang, jadi kita coba seleksi dulu. Kita coba seleksi melalui angkatan yang angkatan ketiga yang akan menjabat. Jadi kita pilih 3 orang. Bukan kita pilih, mereka yang memilihkan, mereka yang ini mengajukan 3 orang. Kita buatkan ketetapan. Tentunya sebelumnya kita ajukan dulu kepada pihak direktorat. Jadi supaya ketahui standing posisinya seperti apa, kemudian kita buat ketetapan. Kenapa tidak kita buat 2 saja? Takutnya ada polarisasi. 1 dan 2 akhirnya terpecah. Kita buat 3 orang. Berarti buat 3 orang, polarisasinya lebih banyak. Gitu Mas. Dan ketika sudah mulai penetapan, waktu awal ketika itu mungkin saya itu hanya sebagai pemain cadangan. Nah, jadi waktu pencalonan itu saya menjadi pemain cadangan. 2 orang itulah yang ingin kita ajukan dari angkatan, karena posisinya saya ingin mencalonkan di luar. Gitu. Nah, kemudian masuk tahap selanjutnya, ada penetapan, nama saya masuk. Di situ ada posisi debat. Nah, ada debat, menarik nih. Visi misi, kemudian ada penggiringan, ya kampanye lah sebagainya. Tentunya kita tidak berekspektasi tinggi ya, karena kita ingin mencoba mencalonkan diri yang di sebelah seperti itu. Dan alhasil waktu pemilihan itu hanya selisih 1 angka Mas. Wah, selisih 1 angka. Aku juga kaget Mas. Selisih 1 angka antara aku dan wakil. Jadi cuma selisih 1 angka, dan akhirnya ya sedikit terkejut. Kok bisa ya? Gitu Mas. Akhirnya setelah selesai pemilihan baru masuk ke musyawarah besar seperti itu. Musyawarah besar, kemudian pelantikan gitu ya Mas. Baru pelantikan. Berarti tahapannya pencalonan, kemudian ada debat visi misi, kemudian pemilihan, kemudian musyawarah besar, dan di situ nanti penetapan begitu ya Mas. Betul. Untuk IMM, gimana jalannya bisa menjadi sekretaris umum? Di sini kita menjadi sekretaris umum, tentunya memang OSPP sama IMM ini kita katakan organisasi kemahasiswaan. Nah, cuman yang menjadi pembeda adalah tentunya lingkupnya mungkin di sini lingkup yang IMM cakupannya dari berbagai macam fakultas. OSPP pun juga seperti itu, dari berbagai macam fakultas. Hanya saja kita areanya lebih ke lebih ke luar. Jadi karena sifatnya eksternal. Kemudian bagaimana menjadi sekretaris umum? Nah, posisi pencalonan yang kemarin itu pada salah satu niatnya adalah ya tadi, karena saya tidak menyeletup niat ketika di awal. Pentingnya tadi menyelutupkan niat, bukan niat sih, ya angan-angan lah ya. Nah, angan-angan yang saya celutupkan itu cuman waktu di OSPP, yang di IMM itu nggak saya celutupkan. Akhirnya jadinya OSPP, yang padahal saya pengennya sebenarnya ketika itu di IMM sebenarnya. Karena posisi yang di OSPP sudah pengumuman duluan, selesai pemilihan, tentunya nggak mungkin saya mengambil dua posisi yang sama di organisasi yang berbeda. Akhirnya saya harus mengorbankan satu. Yaudah, saya sekretaris umum aja, nggak apa-apa. Gitu aja Mas. Oke, itu mungkin cerita yang IMM tadi itu kan cerita pribadi personalnya Mas Begi ya. Tapi kalau misalnya di IMM sendiri nih Mas, di IMM kan pasti ada sistem skema pemilihan tersendiri. Nah, kira-kira itu gimana Mas? Apakah kemudian berbeda sama OSPP? Iya, tentunya cukup berbeda Mas. Nah, jadi kita ada namanya musyawarah. Jadi kalau tingkatnya ada komisariat, cabang, kabupaten. Nah, contohnya untuk formatur, jadi kita di musyawarah itu nanti akan ada berbagai macam dinamika. Dari LPC, kemudian ada untuk garis besar haluan organisasi ke depan seperti apa, rekomendasi, dan ada pemilihan. Nah, pemilihan ini biasanya diletakkan di akhir. Beda kalau yang OSPP ini kan pemilihan dulu, di awal, baru musyawarah gitu ya. Nah, kalau ini musyawarah dulu, baru pemilihan. Nah, dampaknya apa Mas? Dampaknya adalah kalau kita musyawarah duluan, jadi
kita agak terpecah. Nah, sebenarnya nggak terpecah juga. Kita membahas tentang musyawarah dan kita juga mendaftarkan diri untuk masuk dalam formatur. Nah, mendaftarkan diri kepada formatur. Nah, untuk formatur inilah yang nanti akan membahas siapa yang akan jadi struktural. Nah, kalau tingkat yang kabupaten lebih tinggi lagi, siapa yang sebenarnya mau di tingkat komisariat ataupun lebih atasnya, siapa yang mau mencalonkan diri sebagai ketua. Nah, kalau tingkat yang lebih atas lagi tentunya akan lebih prestisius tadi Mas. Gitu. Harus salah satu syaratnya adalah harus memiliki surat rekomendasi minimal 2. Nah, minimal 2 surat rekomendasi untuk menguatkan standing positionnya seperti itu. Dan tentunya ada minimal berapa yang bisa masuk ke situ. Bahkan ketika ada syarat administrasi, kemudian ada screening, wawancara. Nah, wawancara itu belum tentu dia masuk karena masuknya itu masuk sebagai calon, belum menjadi formatur, baru calon. Nah, kemudian karena di situ ada bedah visi misi dan narasi harus disampaikan, itu termasuk dalam prasyarat juga. Jadi ketika ketika ditetapkan sebagai formatur, ya ketika waktu itu juga. Jadi sebelum musyawarah statusnya bisa jadi calon. Nah, ketika setelah musyawarah baru formatur. Jadi formatur seperti itu. Oke, berarti lumayan berbeda ya teman-teman. Kalau misal dari OSPP itu pemilihan di awal, kemudian langsung ditetapkan calonnya dan lain sebagainya. Kalau di IMM ini ternyata ada istilah mungkin sebelum menjadi calon itu ada bakal calon. Ya, nah, bakal calon ini kemudian nanti di screening. Setelah di screening nanti diputuskanlah calon-calon yang nanti akan ditetapkan sebagai formatur melalui pemilihan di musyawarah begitu. Nah, nanti baru dari hasil musyawarah itu menetapkan formatur. Biasanya berapa Mas kalau di IMM? Kemarin itu yang kita lagi diskusikan 13. Ya, 13 itu satu ketua. Jadi banyak dinamikanya, cuman ada debat monologis, ada debat dialogis. Jadi kalau ada dua orang yang mencalonkan diri sebagai ketua, itu ada debat monologis sama debat dialogis. Kalau misalnya tidak ada yang mencalonkan jadi ketua, maka di antara formatur inilah nanti yang akan membahas dan mereka wajib menyampaikan visi misinya masing-masing seperti itu. Berarti lumayan kompleks ya teman-teman. Jadi sebelum jadi, kalau misal OSPP tadi kan langsung pemilihan ketua, suara kedua berarti wakil ketua gitu ya Mas. Nah, kalau ini berarti lumayan kompleks. Nanti tadi berarti setelah calon formatur kemudian ditetapkan menjadi formatur. Nah, nanti dari formatur inilah nanti bisa ketahuan nanti hasilnya yang menjadi ketua siapa, struktural sampai terjadinya itu gitu ya Mas. Oke, berarti lumayan beda ya Mas antara tadi OSPP dan IMM. Tapi menurut Mas Beki ya, menurut pandangan Mas Beki sebagai orang yang ibaratnya udah tahu dua sistem perpolitikan ini, perpolitikan dalam konteks pencalonan kemudian penetapan ketua struktural organisasi, dari dua sistem ini mana yang menurut Mas Beki ini paling mungkin bisa dikatakan paling sesuai atau paling mungkin kayak paling mantep lah, lebih baik. Nah ya, kalau Masnya pernah dengar ini Bertrand Russell, seorang filsuf, seorang intelektual dari Barat, itu pernah nulis, dia juga membahas tentang filsafat, nulis terkait politik kekuasaan. Jadi salah satu poin yang saya garis bawahi adalah bagaimana dalam politik kekuasaan itu adalah bagaimana engkau bisa mempengaruhi orang lain, bisa bekerja sama dengan kalian, dan di situ kalian bisa beraktivitas secara kolektif kolegial. Nah, tentunya ini poin yang aku ambil garis bawahi sama di antara keduanya. Nah, cuman mana yang lebih relevan adalah duanya punya ciri khas masing-masing, duanya punya karakter yang berbeda, punya wadah yang berbeda. Jadi kalau saya kira tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Karena menurut teori yang tadi adalah bagaimana bisa mempengaruhi kolektif kolegial dan secara kesepakatan. Nah, selama kegiatan musyawarah tadi berdasarkan kesepakatan, maka itu hasil yang terbaik, gitu Mas. Oke.
Misalkan dari OSPP menghendaki A, dari IAM menghendaki B, B. maka itu versi terbaik menurut mereka, seperti itu. Kalau saya pikir tidak apple to apple untuk membandingkan kalau dalam sistem kesepakatan tadi, kolektif kolegial. Kecuali kalau ada satu aturan seperti Undang-Undang Dasar yang bisa mengatur atau mengikat sistem semuanya. Oke. Gitu, Mas. Berarti tidak ada yang lebih relevan, tapi relevan di jalannya masing-masing. Betul. Gitu. Jadi mungkin juga background kedua organisasi ini juga berbeda, kemudian tujuan dan lain-lainnya juga berbeda, dan itu mungkin juga mempengaruhi sistemnya gitu ya, Mas. Berarti seperti yang tadi Mas Beki katakan ya, mempengaruhi, politik itu mempengaruhi, kemudian dari pengaruh itu gimana caranya bisa bekerja secara kolektif dan kolegial gitu. Oke, mungkin ada sepatah dua kata untuk menyimpulkan diskusi kita kali ini, Mas Beki. Baik, terima kasih. Jadi sebagai closing statement untuk podcast ini ya, Mas ya, tentunya jangan pernah untuk terhindar atau menghindari yang namanya politik. Karena dua orang saja itu bisa berpolitik. Okay. Gitu. Jadi politik kalau dalam Islam namanya siasah. Dan sebagaimana siasah kita atau siasat ya kalau bahasanya. Siasat kita untuk menempuh jalan yang baik, seperti itu, Mas. Oke, berarti saya setuju banget sama Mas closing statement Mas Beki tadi. Jadi berpolitik itu nggak cuma di DPR, kemudian di ranah legislatif, pemilu atau pilkada dan lain-lain ya. Ternyata kita kehidupan sehari-hari itu penuh dengan politik ya. Bahkan mungkin antara aku sama Mas Beki juga ada politik ya. Contohnya ketika saya ngajak Mas Beki, Mas ayo podcast. Oh iya, jam berapa? Segini. Itu kan mempengaruhi ya, Mas. Betul. Dan ketika ada Mas Beki nggak bisa, aduh ayo Mas gini kan itu ada politiknya. Jadi mungkin itu bisa membuka pemikiran teman-teman kalau misalnya politik itu tidak sempit, dan politik itu sebenarnya kehidupan kita sehari-hari itu adalah berpolitik. Oke. Mungkin itu. Terima kasih Mas Beki atas kesempatannya. Sama-sama. Sudah menjadi tamu dalam podcast saya kali ini. Siap. Dan terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast kali ini. Ingat, politik itu bukan untuk dihindari, tapi mau nggak mau kita adalah bagian dari sebuah politik. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba dicek.